Assalamualaikum. Mana nyorong ini? Met. Salam. Wah, pas sekali. Air bidara. Apa ini, Met? Sampai mau kemana? Loh, kok bilang suruh mandi kemari? Yang bilang suruh mandi siapa? Lah, kau yang bilang. Nanti datang mandi, kau bilang. Pak Salman bilang gini. Ah. Met, carikanlah orang untuk praktek mandi jenazah yang Apa tadi? praktek mandi jenazah. Praktek. Mandiin jenazah. Siapa Mayat. Ya siapa jenazahnya? Itulah tak telepon sampean. Mas Wil, mau nggak sampean dipraktek mandi di rumah Pak Salman? Oh iya sampean bilang gitu. Ya aku bilang mandi. Ya praktek mandiin. Ya orang belum siap ngomong udah ya sampean putus. Jadi aku jadi baiknya gitu. Ya iyalah orang sampean mau tak bilang aja mau. Loh. Ku kira mandi di bawah andu aku ini, ha. Ya udah cocok lah. Loh kok Sekalian nanti. Makanya aku disuruh nyiapin nih. THR. Udah habis itu. Mundur. Nah ini, aku siapin. Suruh katanya taruh ember, ada bacaan air bidara. Terus air, oh ini air bidara, ini bacaan air apa? Oh, air biasa. Air biasa. Biasa. Oh iya salah baca. Energi Maaf. darah. Air biasa. Ada satu lagi. Nah, nih air kapur barus. Ini kok barus ini marga ini? Oh iya sih, orang Karo ya? Iya. Lah itu nanti. Iya. Nggak enak lah komet. Masa aku yang jadi mainnya, Met? Jadi siapa lagi? Oh aku tadi rencananya bukan sampean. Pas pula nelpon sampean udahlah. Mau pula sampean biasanya sampean gitu-gitu nggak mau. Gitu-gitu apa? Ya, Kau di bilang mandi, praktek. iya aku bilang. Ya kan mandi, praktek mandi jenazah. Ya kok jelas lah kau. Jangan kau bilang mandi dah habis itu. Udah nanti tenang aja. Ada amplopnya tenang aja sampean. Nanti biar tak usahain lah. Ada amplop. Ada, isinya untuk aku. Pandi kau? Mandikan jenazah pandi? Itulah aku mau bilang sama sampean. Oh. Jadi Pak Salman nyuruh Ustaz Muslim katanya. Oh. Padahal kalau mandi jenazah aku pun bisa. Cemen. Kau sering rupanya di kampungmu sana mandiin mayat? Orang hidup aja tak mandiin apalagi yang mayat. Siapa kau mandiin? Bocah-bocah itu. Oh, gue kira kau mandiin yang lain. Iyalah. Ya enggak lah. Tapi boleh juga ya kan? Iya cocok emang. Usaha mandiin. Iya. Gue gak terpikir sama aku ya. Iya kan, Met? Lumayan tuh ada orang meninggal. Duit tuh. Pokoknya kok setiap kali pengumuman innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Cair. Alhamdulillah. Sering-sering Tiba-tiba lah. gak lama kemudian HP pun nget. Baca. Pak Selamat. Bisaan. Cocok. Apalagi sampai 3 satu hari. Sering-sering aja orang meninggal kalau gitu kan. Iya. Tapi yang kena COVID mau. Itu ada caranya mandinya. Oh, ada. Sembarangan. Oh kok pandai? Pinter lah gitu. Oh nanti kok pandai tiba-tiba kok udah demam aja kok nggak bisa kok cium-cium lagi apa wangi-wangian ini? Mandi itu intinya apa? Basah. Ya udah. Kok semprot pakai pemadam bus gitu. Ya enggak lah, ya disiram. Bus. Selesai. 3 kali. Sunahan 3 kali. 3 kali. Nah, udah. Kubur bilang. Kubur. Penting kan mandi. Ya kok tapi katanya mandi jenazah ada digosok-gosok gitu. Ya udah gosok, yang kotor gosok. Selesai. Kalau nggak jorok apa digosok? Ya enggak? Misalnya dia pulang dari sawah meninggal. Jorok. Ya udah baru digosokin. Nah kalau di rumah pakai aja. apa kok gosok? Hah? Pakai apa? Brus listrik. Ya enggak lah pakai apalah sabun. Salam. Oh, bawa anduk juga.
mana tadi perang andoknya? Makin perang anduk. Loh, tapi kok suruh bawa andok kan nih? Pak Salman bilang suruh apa? Jawara Giring, gitu. bawa- Jawara perang anduk. suruh bawa anduk dia katanya gitu. Andok untuk apa? Ya itulah tadi nih. Barus. Iya ini kan kapur ini kan marga orang apa? Orang India. Ini orang Iya India. kan? Kapur sing baru. Kabur baru sing. Bahagia kali. Apa ceritanya? Tapi Pak Salman mau buat acara nanti Cara tata cara mandiin mayat. Ini kan untuk apa kita itu? Demo kita itu kan. seram kali pula mandiin mayat. Makanya mandi mayat itu bukan orang yang biasa. Karena dia berhubungan antara dua dunia. Mundur. Udah habis yang itu acara. Udah dapat pun. Mau nambah. Masih tuh kok bawa. Nambah kurangnya. Udah. Sini Sini gimana nih? Jadi katanya dia mau ngundang Ustadz Muslim nanti. Kok masa pula kau ajak aku mandikan mayat? Serem kali. Itulah padahal aku sendiri bisa sama mandiin mayat. Mana ada orang sendiri bisa mayat? Mandi mayat itu susah. Gampang. Dari mana susah? Jangan lalai. Bacaannya nanti pas dia di siraman pertama apa bacaannya? Lo Tahu katanya men jina. mana ada yang kayak gitu mandiin mayat sama mandiin lembu kan beda. Kayak mana gua? Oh jangan mentang-mentang aku jadi nanti praktek jenazah yang kau bikin macam mandi lembu men. Coba lah kita tes, yuk. Kita buat. Baring sampean situ coba. Airnya juga khusus dia. Ah. Yuk. Sembarangan. Eh, Dia mandikan, aku pernah kan tengok dulu mandikan kan. Dia pelan-pelan gini ada bacanya. mana gitu? Pelan-pelan. Tengok itu Bilalnya itu mandikan. Dia airnya itu nggak boleh putus yang betul. Nggak boleh putus. Iya, Udah tinggal tegang dari sore. nggak gitu. Lalu sih. Makin jadi jarjit gitu. Gara-gara kabur baru tadi. Kau sebenarnya tahu nggak, Met? Ya tahu lah. Kan Itu gimana? katanya kan Pakai kalau kita mandiin katanya nggak bersih, nggak pas, apa bacaannya pun nggak apa, bisa jadi mumun deh. Iya. Mumun. Marah dia. Kau coba mandi masih bedak. Samet. Iya Kan makanya. masih risih kau kan? Bilang ya, mandiin aku lagi kata. Iya. Tak mandiin. Yang penting Malam bayar. mandi. Oh gitu, kau nanti datang dia udah bertanah-tanah, bukan kau mandiin, kau yang lari. Iya, Itu dan dia jangan sampai nanti mandinya itu nggak sah. Ah, Gak sah bahaya, gimana Loh, sampai ini. bisa nggak sah? Ya bisa memang. Ya makanya jangan sampai nggak sah. Ya tapi kan tata caranya itu nggak kayak sampai nggak Itu- ngono. Loh, ya, itu Kayak mandi- udah. Udah kok dulu. Makanya aku nggak mau berani mandi mayat itu. Karena mayat itu masih memiliki jiwa yang hadir di situ. Iya masih nengok dia kan. Iya, Sampai dia masih diperlakukan merasakan nggak dia. ini kan. Kalau keras kita buat keras rasa dia. Oh, iya. Kau coba mandiin ke hidungmu itu langsung megap-megap gitu kan. Iya, nggak aku senang katanya kau. ada juga gitu kok. Misalnya kita sentuh dia tuh kayak sakit dia sebenarnya. Iya. Apalagi tuh gini kan. Betul. Dapet tahu dari mana sampai. Loh. Kalau orang meninggal itu kan, Ah. itu kan dia pertama badannya hangat kan. Kalau dia meninggal dia badannya kan Dingin. dingin, ya kan? Iya. Dah, Ah. artinya dia kan hangat tuh, yang hangatnya itu diangkat panas. Makanya kalau sampean gerah Ah. panas, mandi sampean begini, gitu kan? Wah, syukur. Jadi kok kiranya mau pergi ke pajak dimandiin kayak gitu ya enggak lah. Orang mandi pergi ke pajak kepanasan lain cerita ya kan. Kok kira dispenser, panas Iya. dingin. Kita harus sakralkan itu cara mandikan itu. Kau ajang sembarangan. Enggak semua orang boleh memandikan mayat. Kau lagi. Orang katanya dia sering mandiin mayat di kampungan. Kasihan kalah mayat itu. Makanya aku Yang bilang. hidup, Tayangan. Hah? yang hidup. Oh, yang mandiin. hidup juga. Jadi itu kan berhubungan sama yang goib-goib. Orang meninggal itu kan berhubungan dengan dua alam. Iya. Ya. Jadi orang yang paham-paham masalah goib-goib. Kalau sampai ini kan ilmunya cetek. Kok paham yang goib-goib? Kok paham pula yang goib kau? Bukan sedikit-sedikit, bukannya apa. Sedikit-sedikit. Kalau orang mati, Biasa mau membawa kesesatan. itulah sampean. Nanti kok asap-asap pula mayat. Ya enggak lah, emang mau dipanggang. Enggak percaya kok.
Sebenarnya aku agak ragu juga. Iya, yang betul nanti tanya. Iya. Masa disamakan ya? Aku nggak berani ya. Masa disamakan yang mandi anak-anak sama mandiin mayat? Iya. Aku pernah ini nanti kasih kau 200 kau mandikan mayat bapak ini. Nggak mau. Bodoh sampean. Enggak lah. Nanti jadi apa beban pikiran. 200 Itu bisa nanti sampai rumah awak tuh menung gini mikir-mikir mayat itu. Kan mayat itu kan beda-beda aibnya kan. Oh, ada yang mungkin lah tiba-tiba awak buka bajunya ada teh lalatnya di sini. Sampai rumah terpikir awak, itu teh lalatnya kok bisa gitu ya kan. Entah. Mas sampean gara-gara telan mikir-mikir. Ngapain pula? Yang lain kan. Aku dari beban pikiran Kulomat. Iya kalau itu misalnya dia korban kecelakaan gimana coba? Jadi mandiin kotor. Oh. Itu kan ini sampean, badan, oke. Ini perut. Oke. Keluar rohnya. Ya udah ini tinggal seonggok makhluk, bukan makhluk lagi, udah seonggok, udah apalah. Bangke. Udah enggak ada lagi. Mayatnya apanya udah enggak terasa. Mau tak cupit sampean, mau tak gelagapi sampean, mau totok pakai apa. Aku udah nih nggak ada walaupun nggak tahu, apanya. tapi aku sering dengar itu. Kita harus pelan-pelan katanya mau apakan mayatnya itu. Karena kalau misal kita pelan aja dia merintih itu kesakitan. Dari mana? Oh. Jadi kayak mana kalau versimu? Jadi kalau ada orang yang udah meninggal, terus diotopsi, dibetil-betil perutnya. Itu nggak boleh. Kalau Mana nggak coba? boleh. Orang dia udah bangkai. Ayam dipotong mati. Mau sampean cincang. Oh, kan kasihan ayam. nanti ngerasain ini nih, ngerasain. Dari mana sampean? Kalau begitu kan parah kali kawan ini kalau gitu pemikirannya. Nanti pikirnya kan, aku ikan leleku tadi nggak ada pakannya, potonglah sedikit tek. Orang dia nggak merasakan apa-apa katanya. Iya, Mau bawa kan dia pulang daging sekilo, kan nggak betul. Seram kali kayak gitu man. Kanibal. Oh, Ya jangan dimakan. Loh, nggak ada lauk. kau ngasih makan kan? Jadi suruh ngamanain untuk ngemandikan malah dipotongnya sebelah. Ya enggak lah kok. Kok kayaknya enak. Makanya Sirloinnya nih. menghormatinya lo selamat. Nggak boleh kita sembarangan. Itu sampean ilmu sampean sih cetek. Lu bayangin ini itu coba orang pula gitu misalnya kita sembarangan mandikannya. Dia Ngapain water cannon aja kok buat mandikannya. Ya enggak lah, ya sayang apa Oh, ya. ya kalau dekat. Apanya kawan ini? Ya ibaratnya kalau ini kan mayat misalnya Iya. dikubur. Ya, Iya. masa pakai aku juga. Iya, jangan dikubur lah. Nanti dia gelagapan nggak bisa napas Iya. di dalam kuburan. Loh, itu kan Jadi memang kita sudah. mandikan lah. Kalau memandikan itu satu hal yang harus kita harus ada ilmunya. Kau itu harus masuk di bab fikih adalah itu. Adalah ya kan. Iya. Kau mandi wajib sendiri pun nggak pandi. Nah, Jadi selama ini aku yang mandiin wajib siapa? Dimandiin orang gitu. Kenapa kau bisa mandi wajib? aku tanya dulu, apa Kau sendiri kau bisa mandi alasan wajib. bisa mandi Ya, wajib? bisa lah aku udah dewasa kok. Ya. Loh. Ya masa nanti tak ambil celana dalam ini. Kan nggak mungkin. Mayat itu sudah nyawanya sudah nggak ada. Yang merasakan itu adalah ruh kita itu. Tak cubit. Sakit kan? Sakit karena masih ada ruhnya. Saya kalau udah meninggal, mau tak cubit, mau tak tarik hidungnya. Enggak ngeluh lagi. Cok coba pakai tangan. Dia ngeluh tapi nggak mungkin dibilangnya. Kalau dia kau bilang, nampak dia sakit-sakit aduh, katanya. Iya, aduh nampak bubar. Bubar. Nampak sampean? Pas Nampak? mandikan gini, aduh katanya aku lari ya. Pelan met katanya. Pelan met. Nampak sampean? Ya karena nggak nampak. Ya, Ya makanya itu Bukan tahu dari berarti nggak mana? nampak. sekarang nggak karena bisa. nggak nampak lah makanya kita harus tetap sopan santun. Kalau sempat dibilangnya aduh, berani kalau lagi mandiin dia. Kok sopan santun kayak mana Ya loh? maksudnya pelan gitu, perlahan-lahan. Kalau susah kali bilangi mati aja dia dulu biar Iya, kita coba mandikan tes. bertahun yang terus. Coba tes met. Pengen aja lah di antara kami berdua. Coba ada yang meninggal sini biar ngerasain. Kok kami pula Ya, lagi. jadi kayak mana coba untuk membuktikannya? Orang memang kayak gitu. Apa itu? Ya udahlah intinya gini lah. Haji. Intinya siap-siap sampean ya. Siap-siap ngapain? Oh, udah Ustaz. Udah Ustaz. Udah Pak Salman. biar Sesuai permintaan Pak Salman tadi. kita telepon ustadznya. Nah, Kok akhirnya geser sampean. Itu apa? Air bidara, Ah, ya bagus. kan? Air biasa. Ya, cocok.
air tak berasa. Oh, Hah? air kapur Oh, barus. ini campuran India sama Karo nih. Heeh. Air tuba man. Tuba. Oh ini inang-inang dari mana? Baru siap keramas. Ah, gini dia kayak orang-orang yang di gunung itu. Ah. Oh, Like Biring yang tahu itu, dia diputar. Jadi ini untuk pelatihan, Bapak. Pelatihan ya. Kenapa harus kami? Loh aku minta siapa jadinya Met? Ini yang mau. Oh berarti Apa? Or tadi mandi katanya. Oke, gue bilang. Oh. Kalau sesuai sama kayak apa contoh-contoh mayat kan dia. Iya. Aku punya salah apa Mas Sampean? Ciri-ciri mau jadi mayat. Ah gini men. Makin itu pula yang fokusnya. Berarti kita ambil satu orang aja nanti. Iya. Pak Saman, kenapa mesti emang Ustadz Muslim sih? Aku cuma mandi jenazah pun aku pun bisa ya. Mana pula kok bisa? Bisa? Bisa rupanya. Bisa. Oh, gua sanggup manting angkat ini. Kalau misalnya aku yang mati berat gini sanggup. Iya kan yang ngangkat itu kan nanti ada tim algojonya yang mangku misalnya. Misalnya ini kan tinggal dipangku gini dia. Nah, nanti kan yang balik-balikin. Nah, yang balik-balikin. Mana pula di pangku? Bahaya lah ada mayat di pangku. Dipangkul lah. Astagfirullah. Ya kalau nggak payah balik-balikinnya. Kami nggak boleh di pangku mayat. Jadi apa? Oh, kalau nanti mayatnya ada sakitnya, kan nggak boleh di pangku. Apalagi zaman-zaman sekarang ini. Kalau mayit nanti kayak ini, yang mangku nanti kayak Selamat. Hah? Oh. Ya, makanya mangku itu yang badannya gede lah. Ih. Terus Makanya ini kita air tunggu. apa nggak kalian buat ini? Air jeruk purut. Iya. Kalau di mana-mana orang itu kalau udah mandikan mayat, Air jeruk memburukan purut. mayat harus pakai mandi pakai air. Sekali ya kan. Iya, kita pun harus mandi juga pakai air. Terus sampai nak. Iya, karena kan apa? Mau demam katanya. Iya. Terus sampai Panas nak. dingin. Jeruk purut itu identik sama mistik-mistik. Kalau pakai air jeruk Mistik, purut, mistik. apa namanya? Mist. Apa namanya? Mistik. Ini Baik. Ah ya itu. mistis. Nah itu Mistis, mistis. ya. Nah, maksud aku itu. Jadi kalau pakai itu nanti, Ah. itu mau jin-jin datang. Justru itulah ngusirnya. Kok ngusir? Oh. Sampean yang nggak ngerti. Di kampung kami kayak gitu. Enggak, sekarang gini, men. Nah, Hantu makanya jeruk purut lah. makanya kita adakan pelatihan ini. Hantu Karena kan jeruk purut berdebat-debat enggak? nih mana yang betul mana Enggak, yang enggak. salah. Sekarang kalau kau nyium bau jeruk purut, kau datang enggak? Kan ada Enggak, kau datang enggak? Ya nggak berani aku. Berarti dia setannya. Dia nggak pernah makan bikambon, makanya nggak tahu dia jalan bau jeruk purut. Nggak pernah nonton film hantu Kayak jeruk makan di purut. kampung. Nggak pernah nonton hantu jeruk purut kan? Kusir, kusir. Aku pun nggak pernah, cuma aku pernah dengar judulnya. Itu jeruk purut. Itu jeruk purut itu karena nama pemakamannya jeruk purut. Sampean Ini aja jeruk nggak purut. ngerti. Jadi namanya hantu jeruk purut. Enggak. Aduh kali bata dari apa? Hantu Kalibata. Enggak Tapi yang gitu. jelas kita nggak pakai itu. Tapi bacaannya kami nggak hafal. Iya. Ya makanya nanti kan Masa? Pak Ustadz kan datang. Kata Selamat kayak gini mandikan oh. Nyiram bunga. Ya, coba nyiram, harus bak air. nyiram ke tanah dulu, jadi udah jadi kubang Ya, kan. nggak gitu. Mandi katanya. Mana gitu. Guling-gulingnya. Ya enggak gitu. Oh, kubangan emang kerbo kubangan. Ngok. Nah makanya Air kalian mawar pun nggak ada kalian buat. Ah, apa Air Putri mawar. Duyung? Putri Duyung. Air Masa mata kalian- Putri Duyung itu. air anggrek. Nyak duyung. Duyung. Nyak duyung. Bukan. Air mawar itu Pak Salmo. Apa ya? Siapa yang ngomongnya sampai Iya. Air mawar. Biasanya itu ada di paket-paket itu, di paket-paket Iya, kapan iya. itu. Iya. Sampai nggak ngerti. Dia ada paket Mana? murah. Kalian bukan ken kapan kalian ken tetron kalian buat dulu apa? Enggak masalah. Nggak boleh ada kainnya khusus. Nah, Kain kapan itu khusus dia. Kalau nggak nanti bisa koyak. Enggak masalah. dia nggak tahan dia, awe. Iya. Pakai jarik pun sebenarnya nggak apa-apa. Kalau pakai jari nanti nggak busuk kainnya. Ya, untuk nggak busuk. Mas kok pakai jari gini kan jari baru nanti kan. Iya. Nanti kalau kita misalnya kena gini, pas dibuka gini membati. Mana ada mayat. Gara-gara itu tertuduh deh, betato kok ya. Pas ditanya kan. Mayatnya kok membati. Terus kalau aku hitam gitu pakai kain putih, pakai ini kulit putih gitu. Makanya dia kainnya khusus. bagus. Supaya nggak luntur. Nah, Paling kulit kau yang luntur Udah, ke kain itu. jangan mengada-ngada lah. Kalau emang udah semua, biar kita telepon Ustadznya. Enggak, Enggak, ini aku udah. Jadi Bang Salman ini sepele kali sama kita kan. Kita pun sering juga bantu-bantu apa itu. Mandi Iya, tuh. supaya lebih jelas. Sebenarnya Pak Salmo. Semana step-step dari awal. Air apa dulu kita siramkan. Kayak gitu Ini ya. air biasa katanya pula nih. Aduh. Kita itu harus pakai air ini loh, nggak boleh air biasa. Pakai air baterai.
air yang suci mensucikan. Ya pakai air biasa lah. Kau mandi wajib aja kau belum lurus. Mandi wajib lurus yang mana? Mandi kan sama kayak orang apa. Mandi pakai air biasa. Sabun nih kalau yang kotor. Terus Bilas diwudukkan sudah. katanya. Iya, terakhir kan. Kayak mana kumur-kumur ya, masukin mulut cocok gitu. Ada sampean ini. Enggak lah, Mer. Pinter-pinter. Kau masukkan dalam mulutmu. Ini lagi lebih aneh. Nah berarti kalian kan belum tahu nih cemana dari awal sampai selesai nih cara Tahu? mandikan. Dia Tahu? tahu. Dia. Tahu? Tahu? Kan masih katanya pakai daun ini, katanya pakai daun ini kan belum pasti Enggak ya. pakai daun. Enggak pakai. Makanya kita datangkan Enggak ada ustadznya. pakai daun, Bang. Dia pakai air mawar Aduh. katanya. Air mawar. Enggak. Supaya Daun wangi buah. dia. Macam istinja kalau nggak ada air, Pakai daun sabun pun aja jadi. wangi. Pakai sabun kok sembarangan, kok pakai sabun-sabun apa? Sabun batangan. Ya enggak apa-apa. Nggak boleh. Dakinya makin hilang kayak batang. Kasihan Ih, dia. itu keras sekali asamnya. Iya. Nanti kulitnya pun terkelupas Iya. nanti. Dia paling enggak ya apalah, yang apa? Masa pula? Kan gue bilang lembut, gosoknya pun lembut. Dia bisa nanti pakai brus pun buat. Brus listrik. Kalau dakinya banyak, Brus buat kawat. kalau dakinya banyak, Dakinya banyak ini. Kayak- untuk Berarti mandi. dia waktu itu kayak nggak daging pernah Pak Indra mandi. gitu. kalau misalnya dia meninggal keblowok di sawah, nah jorok-jorok dia, ini kan harus dibersih. Pakai water cannon aja sekalian kau bilang. Kodor semir ya, bawa kodor semir. Udahlah kita angkat ini dulu apanya. Apa? Nah, sebentar biar aku Ini mau kita telepon angkat Ustadz nih. dulu ya. Ya, Ustaznya mana? Sabar. Sabar biar aku kasih tahu dulu. Dipanggil nanti. Udah, aku aja. Oh ya udah. Iya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Mas Ustadz. Wah. Met, Met, Met. Met, gayung. Udah pada kumpul nih. gajungnya mana? Oh, Nah, ada kumpulnya, Ustadz. Seluruh warga di sini udah kumpul. Ustaz. Udah kumpul? Iya. Masya Allah. Warganya ini aja emang. Ini Rame kali Om. ini yang jadi apa yang di Ini mayatnya. Test drive. Sebagai peraganya. Nah, ini udah semua pesan Ini apa? gara-gara Slamet nih, Ustaz. Tapi udah siap dengan memilih? Udah siap kan? Sebenarnya sih horor juga Udah ini. siap gak siap? siap Ya? nggak siap lah ya? Iya, iya, iya. Oh, berarti air kapurnya udah. Udah. Di kapur dah. Air sider udah ada. Bidara. Loh, gak ada, Ustaz. Oh, Oh, bidara. Ustaz. Widara. Bidara itu sidar ya? Iya. Berarti udah apa lagi, apa nih Ustadz? terpenuhi Yang ya? Kata Lek tadi apa, Lek? Air mawar. Anu satu lagi yang kata Pak Salman. Sarung tinju apa? Sarung. Mas apa? Oh iya, Sarung bentar tangan. aku ambil dulu ya. Ah, sampai disuruh belikan. Boleh dong ke dia dulu ya. Jangan lama-lama. Bentar aja. Allah, cepatlah. Bentar aja. Air apa tadi, Lek, yang belum? Air mawar. Mawar. Ya. Pada asalnya masalah tentang jenazah ini dikatakan al-amru fi wasi. Bab masalah ini luas, ya kan? Akan tetapi dalam hadis Nabi dikatakan waksiluhu bima isidir. Kata Nabi itu bahwasanya cucilah, mandikan mayatmu itu dengan air bidara. Kalau kita di Indonesia mungkin sekarang kan mulai banyak ya bidara ya, beredar dijual dan sebagainya. Jadi bidara itu adalah kata para ulama jadi juga pengganti sabun. Kalau mau pakai sabun juga boleh. Kadang-kadang di masyarakat itu pakai daun air bunga mawar, ada bunga kantil, bunga-bunga yang lainnya ya. Bunga desa. Jadi secara umum, iya, secara umum boleh. Ya. Kalaupun nggak dapat air bidara, ya kan, secara sunnah air bidara. Dalam hadis Nabi itu dikatakan waksiluhu bima isider, maka cucilah mayat atau mandikanlah mayat dengan air bidara. Air bidara itu gimana, Ustaz? Misalnya ini air satu ember, ambil daun bidara, dikeruak-keruak ini masuk. Ya, boleh. Atau sekarang kan udah ada bubuk ya, yang sudah ditumbuk, kemudian dikacu. Berarti kalau udah pakai daun bidara, air bidara nggak perlu pakai sabun lagi, Ustaz? Boleh ditambah juga boleh. Pada asalnya kata para ulama, air bidara ini adalah membersihkan kotoran, daki-daki dan sebagainya. Jadi kan kalau kita sekarang kayaknya pakai sampo, pakai sabun silahkan aja. Atau sebagai pewanginya pakai daun air mawar dan sebagainya. Maka pada bab ini al-amru fi wasi. Pada perkara ini babnya luas. Asal jangan nanti ada i'tikad yang kemudian jatuhnya kepada syirik. Harus daun bunga 7 rupa. Kalau tidak nanti dia bangkit minta dimandikan misalnya.
Nah itu itikad-itikad yang kemudian itu Kalau salah. Selamat yang mandiin kayaknya betul-betul bangkit. Enggak tahu. Ya. Karena dari tadi udah apa nih, Ustaz? Nah, dari- Peragu Ya. kan dia nih. Nah, sampai Nah. dari mana? Terus nyiramnya kayak mana nih, Ustaz? Nyiram. Nah, Adik nih ada ramai beberapa tahapan. Kita praktek aja langsung ya. Oke, Sat. Oke. Oh, air Selamat bilang biasa. serem gini, Ustaz. Ini urutannya gimana, Sat? Enggak masalah. Pertama kita membahasnya dengan air putih, Air biasa, ya kan? Kemudian air bidara, air bidara. kemudian kata Nabi itu wa akhiruhu kafur dan terakhirnya air kapur. Oh, air kapur. kapurnya Kapur tulis boleh, Sat? Air kapur baru. Oh, Kapur ginting, kapur Iya. tadi. Ini campuran India sama orang Karo. Namanya kapur, marganya barus. oh gitu. Ya, jadi bagi kita yang mau apa, pakai sarung tangan, ya kan? Karena kita khawatir, misalnya kita kan nggak tahu semua orang yang meninggal ya dalam kondisi bagaimana. Jadi lebih safety dikatakan pakai sarung tangan. Kemudian kalau ada apa namanya itu, APD, Ustaz. APD ya, Alat pelindung bunuh diri. iya, celeme atau apalah ya kan, bahasa ininya Itu baru dipakai dicincang. itu lebih baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, maka kata para ulama dalam kita mengurusi mayat itu, kata Rasulullah itu, maka ingatlah hadis Rasulullah itu aksir min zikri hadimil ladzat. Maka seringlah mengingat kematian. Apalagi kemudian kita yang menyelenggarakan jenazah, maka harus lebih ingat lagi. Eling. Nah, eling ya, bukan eling ala Jawa ya. Ingat. Jadi kita sering ingat satu. Kemudian dikatakan kenapa? Ketika orang meninggal sakaratul maut itu ada beberapa tanda yang sering kita dapatkan. Satu, misalnya contohnya, kalau kita pernah menyaksikan bagaimana saudara kita ketika ingin dicabut ruhnya. Pertama, kakinya itu mulai mendingin. Kalau kita pegang itu kakinya dingin dia. Aku dingin ya. Jadi kayak baru Bukan dingin. dari freezer ya, dingin kita pegang. Nah itu tanda-tanda roh sudah mulai dicabut. Nah, kemudian kaki juga mulai bersatu, merapat. Coba, Mat. Nah, Oh, jadi kalau udah mulai merapat biasanya itu nyawa sudah ketika dicabut tertarik, ya kan? Kemudian juga mata melihat ke atas karena dikatakan al-basaru yatba'ur ruh. Bahwasanya mata itu mengikuti ruh ketika dicabut. Jadi berarti dari cabutnya dari bawah ke atas. Ya kan? Dicabutnya dari bawah ke atas. Nah, kemudian juga ada juga kata para ulama juga biasanya keluar cairan dari mulut seperti putih-putih dan sebagainya. Ces. Nah, entah ngeces lah, entah kalau dia ada ngeces cairan memang putih. ternyata cuma ngeces tuh. Itu tidur. Meninggal. Ya, itu tanda-tandanya juga. Tidur di kursi. Dan ada yang lain, tanda-tanda lain kadang-kadang kita dapatkan lah. Beda-beda. Guys, udah. Ada yang ngomongnya nggak jelas. Mau mati itu ketika dia berbicara nggak jelas apa yang. Oh iya, kayak Selamat. Beberapa ini gak jelas terus. Sampean yang kupingnya kurang jelas kok. Ngomong Akan tetapi yang paling penting itu kata Rasulullah lakinu mautakum, maka talkinkanlah mayat kalian. Sering diulang karena orang-orang yang mengucapkan akhir kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, maka kata Rasulullah maka masuk surga. Jadi bagi kita, bagi yang saudaranya sudah sakarat, ketika kita di rumah sakit disuruh jaga, jadi jangan hanya main HP, posting Facebook dan sebagainya, tapi perhatikan si mayat. Ya, calon mayat ini ya. Diperhatikan ketika dia sudah sakaratul maut, diperhatikan bagaimana dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Karena Live Facebook ya, Ustaz ya. ya bukan live Wah, ini Facebook. dekat lagi nih katanya. Oh, dokumentasikan. Iya. Ya, itu dia. Kita mulai? Oke, Sat. Oke. Yowes. Ini siapa nih yang mau jadi bahan praktek? Ini Yang kata- berani? Ya kan harus dipangku kan, Sat? Ya, Ah. sampai lah mangku. Harus dipangku, San. Aku yang mangku. Di pangku boleh. Di pangku boleh. Tergantung tempat. Kalau dia kadang-kadang kan ada yang kalau Berarti kau kebiasaan mangku, di Indonesia biasanya kan duduk di kursi Kayak gini ya. di pangku, ya kan? Yang mangku itu boleh. Di pangku juga boleh. Ataupun tidak ada yang khusus tempat untuk mandikan mayat. Jadi itu tidak di Oh, enggak mesti Nggak pangku. harus nggak mesti di pangku. Iya, iya. Berarti kita Bagus dilamar. Kok kira ini? Ya di bawah juga boleh. Ini kan praktek ya. Oh iya. Nah, Ya, Sat, ya. siapa? Ayo, Sat. Ayo, Semangat. ayo, 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 ayo.
ini udah kayak gini, Ustaz. Ya, ini perhatikan beberapa tahapan ya yang harus diperhatikan. Mandikan mayat, ya kan? Itu sama juga dengan mandikan orang yang masih hidup. Jadi bagaimana kita mandi, maka begitu juga kita memperlakukan mandi mayat. Berarti nggak kayak seonggok daging gitu ya, Ustaz ya? Iya. Jadi pertama, Jadi mayat diem. sebelum kita memandikan, maka harus diperhatikan. Contohnya seperti ada beberapa yang disunnahkan, seperti kuku, ya kan, Ya, yang dipotong, kemudian bulu ketiak, ya. tapi tidak pada bulu kemaluan. Oh, gitu. Oh, bukan enggak ya? Bulu kemaluan itu adalah bentuk aurat. Jadi harus diperhatikan yang aurat ini tidak boleh terbuka. Jadi kalau laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, ini adalah privasi aurat ketika hidup ataupun meninggal. Oh, tetap. Nah, ini kadang-kadang kita dapatkan di masyarakat, dia kadang-kadang terbuka dan sebagainya. Itu harus diperhatikan dengan baik. Ini badannya polos semua nih, Ustaz. Maka juga bagi yang melihat, menyaksikan yang dimandikan ini adalah hanya petugasnya saja yang masuk ke dalam. Jadi jangan orang menyaksikan dari luar, kadang-kadang ada yang ngintip dan sebagainya, dan itu tidak diperbolehkan ya. Di Facebook. Nah, apalagi live Facebook ya. Oh, Nah, maka kalau sudah dibersihkan yang baik kumis, Kumis potong ya dulu kan? juga ya. Ya, yang fitrahnya kumis, bulu ketiak, kuku, ya kan, baik kuku tangan ataupun kuku kaki dibersihkan. Kalau seandainya itu benar-benar panjang, Oh, apa, Ustaz? Itu kan bulu ketiak sunnahnya kan dicabut. Ustaz. dicabut. Ini nggak perlu dicabut. Enggak perlu Cukur dicabut, aja, ya dicukur saja. iya, iya. Karena agak lebih sulit, ya. kan? Iya, betul. Nah, kemudian setelah itu kita ambil anduk, ya. Anduk untuk ditutup auratnya atau kain lah atau apa yang kira-kira dia sama juga ketika kita menutup aurat ini. Jangan kemudian yang tipis, kalau disiram nanti kelihatan. Ngecap gitu ya. Nah, ngecap ya. Jendol. Nah, jadi diperhatikan kalau bisa ini basahannya ini yang tebal sehingga tidak kelihatan auratnya. Dan baju, celana itu dibuka. Nah, pertanyaanku, kadang kan kalau mayat kan udah susah nih Ustaz, bukanya. Digunting lah. Boleh digunting boleh. Ngomong. Iya. Mayat jangan. Soalnya aku pernah nengok digunting. Iya. Karena agar mempercepat ya proses. Tapi kalau sayang baju sama celananya misalnya baru beli, Mahal kan ya kan? mahal, Iya, betul. dibuka silakan. Kalau sendiri. Nah, jadi Serius. tahapannya udah, ya kan? Kalau kita pernah mandi janabah, junub, perkaranya hampir serupa. Ya kan? Udah dulu ya. Iya. Jadi prosesnya adalah membersihkan kotoran. Sama juga kalau kita mandi junub kan membersihkan kotoran. Apakah misalnya mani ada yang masih menempel di kemaluan dan sebagainya, maka dibersihkan. Nah, kalau ini maka yang dibersihkan adalah seperti di dubur misalnya. Jadi gini, diintip bisa. Nah, Yuh. nah makanya itu dibersihkan. Nanti kita naikkan setengah duduk. Dimereng kan? Oh, dibangkitkan gitu. Nah, dibangkitkan setengah duduk. Di gini kan. Kemudian ditekan. Kemungkinan ada sisa-sisa kotoran dalam perut. Nah, Jadi naikkan gini saja. iya. Oh ya Allah, putih Allah. Terus dipencet dia. Iya, maka dipencet. Jangan kayak gitu, Kan? Cok. Mayat diem aja. Ditekan, tengok perhatikan. Ini ditekan pelan. Karena orang yang sudah meninggal, perutnya itu gampang meletus. Alhamdulillah. Pecah. Ya. Pelan. Makanya nah kemudian ambil air itu dibersihkan itu Di seperti separuh ini, gini, Sat. ya kan? Apa gini? Dan yang di sana membersihkan, tapi dengan pakai sarung tangan ya. Udah cebokin juga. Diceboi. Dilihat itu karena biasanya orang yang sudah meninggal Udah. dia tidak bisa menahan. Maka ada Iya, kotoran yang di ujung itu cepat keluar. Makanya cepat dibersihkan, ditekan, dia dibersihkan. Nah, dan alhamdulillah kan kita ini tinggal di Indonesia. Biasanya setiap mayat itu dia pada sunnahnya ditaruh beban Iya, Ustaz. agar perutnya tidak membesar. Nah, itu biasanya apalagi daerah panas. Itu cepat membesar dan pecah. Wih, Allah. Makanya kalau apalagi kita di AC mungkin tidak. Atau daerah seperti Indonesia ini yang cuacanya Tropis. tropis ya. Jadi tidak cepat naik. Apalagi sebelum matinya makan durian Ustaz. Keluar gasnya. Iya, betul. Oh, makan di Ya, makanya kemudian dibersihkan kotorannya, dicuci, udah bersih, baik pakai sabun, air biasa, bebas ya. Bebas. Dibersihkan udah bersih.
Setelah sudah bersih, kalaupun mau dibersih-bersihkan telinganya, hidungnya, akan tetapi jangan sempat masuk air ke dalam mulut dan hidung. Tidak kelakapan. Nah, kemudian di telinganya dibersihkan, sela-sela jarinya dibersihkan pakai Urus kamar mandi. pakai kapas dan sebagainya. Silakan. Itu kalau sudah bersih, udah bersih, kemudian maka proses selanjutnya adalah kita wudhukan. Nah, Iya, itu nah, pikiran. maka kita wudhukan air. Pakai air apa Ustaz? Air Bidara? ini apa ini? Oh, ini air bidara ya. Sana air biasa. Air biasa ya. Nah, ini pakai air biasa. Kita wudhukan sama dengan seperti kita wudhu biasa. Ya kan? Diwudhukan coba Pak Selamat. Nah, ini sampai biasa kan, sampai di sini di celah-celah dibersihkan, ini juga dibersihkan. Kemudian setelah itu muka. Wajah ya. Kumur-kumur nggak, Ustaz? Ya, muka ini tengok perhatikan. Di sini Bisa deh kumur-kumur. yang di sini ini bukan kumur-kumur dan istinsak dan istinsar watamatmut. Ya kan? Biasanya kita masukkan kumur-kumur, masuk ke hidung, di sini enggak. Maka ditutup. Ya kan? Ketika membersihkan agar apa? Agar air itu tidak masuk ke dalam mulut dan hidung. Oh, tutup hidungnya dipencet. Ustaz? Tutup. Enggak, kita gini ada yang satu nutup agar tidak masuk. Ya. Dicuci, diwudhukan kan? Muka sampai kepala kan? Dengan telinga seperti biasa wudhu, kemudian tangan sampai air wudhunya 3 kali sama, kemudian kaki. Jadi prosesnya pertama tadi bersihkan kotoran, kemudian wudhu. Wudhu kayak biasa Ustaz ya. Udah, setelah wudhu, ya kan, sama proses mandi junub kan sama seperti itu kan. Setelah wudhu, kemudian kepala, Panasin. ya kan, kepala dibasuh 3 kali, kalau masih kotor 5 kali, atau masih kotor 7 kali dalam bilangan ganjil. Yang disunahkan adalah bilangan ganjil. Kalau lupa berapa ya? Nggak apa-apa. Bukan berarti nanti mayatnya minta satu lagi kurang. Nggak ada. Ya. Protes ini. Nah, kemudian setelah kepala dibersihkan, yang terakhir itu kalau misalnya udah selesai kepala, ya kan? Terakhir itu adalah air bidara. Ini bersihin kepala tadi boleh pakai sampo, Ustaz? Boleh. Pakai sabun dan air bidara juga boleh. Sebelum terakhir dengan air kapur, ya kan? Nah, setelah itu baru ini mayat disiram yang sebelah Kanan dulu. kanan. Enak kanan Oh, yang sebelah kanan ini ya. Oh, ini mayatnya. Sebelah kanan, ya kan? Ini disiram, Sebelah gini Ustaz. ya sebelah. Oh. Nah, karena kata Rasulullah itu tayamun, sebelah kanan dari sebelah kanan. Kemudian mayatnya dimerengkan. Allahu Akbar, ya Allah, jadi mayat masuk berat ini. Nah. Ampun, masih hidup nih. bocah. Nah, ini juga sama. Ini dibersihkan, digosok-gosok ya. Nampak aurat. Digosok-gosok ya. Ini udah pakai air bidara tadi Ustaz. Enggak, air biasa. biasa lagi. Air biasa dulu. Ya, air biasa. Nah, ini disiram, udah bersih kira-kira. Nah, ditutup dengan air bidara. Air bidara gimana? Air bidara kata Rasulullah itu disunahkan untuk digosok-gosok. Begini. Beda dengan air kapur nanti. Kapur di Air kapur cuma disiram Udah bilas ya, Ustaz? untuk ya terakhir saja. Oh, terakhir ya. Karena kata para ulama, karena nanti ketika dikubur nanti ada binatang dan sebagainya, maka ketika dikasih air kapur maka binatang-binatang serangga sebagainya nggak akan datang. Makan kecoa Nah, sampai. itu salah satu manfaat yang dijelaskan. Nah, ini udah selesai, kemudian air bidara ini digosok-gosok sunnahnya. Ya, ini sama juga, ini nggak kemudian dibuka, tapi disiramkan, kemudian dimasukkan di sela-sela sampai dengan ujung. Kemudian setelah itu dibalik sebelah kirinya. Sebelah kiri juga disiram, digosok-gosok, dibersihkan dengan air biasa. Iya. Dibalik juga. Ya Allah, berarti ya Allah. Ini bocah ini makannya apalah makan. Nah, ini juga sama ya prosesnya. Hanya sebelah kanan dan sebelah kiri aja ya. Kemudian disiram, digosok-gosok, dibersihkan. Kemudian kasih bidara, digosok-gosok juga. Kemudian setelah itu udah selesai, ya kan? Udah selesai dimandikan dengan air biasa dan air bidara. Kemudian kata Rasulullah itu wa akhiruha kafur. Kapur. Oh, berarti tadi udah dibilas lagi Ustaz ya? Habis Udah. daun bidara, Ya. dibilas pakai air biasa lagi? Iya. Nggak mesti. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Karena dia nggak ada bui. Air bidara kan nggak ada bui. Bukan seperti air sabun. Kalau pakai air sabun nggak ada air bidara, sabun kemudian dibilas bersih. Ya. Kemudian setelah itu air kapur dari kepala sebelah kanan, badan kayak sisi tadi, kanan, ya kan? Sisi kanan, kemudian sisi kiri. Yang ini seperti ini contoh. Ini dia dimasukkan seperti ini.
Ini enggak dari tadi enggak ada bacaan, Ustaz. Hah? Boleh baca itu dalam hadis Rasulullah dikatakan ketika kita mau menyelenggarakan jenazah, maka bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah Oh gitu. saja. Oh gitu aja Ustaz. Nah itu nggak ada bacaan yang lain-lain. Doa-doa khusus Ustaz, Iya. ada ya. Nah ini dikasih air kapur semuanya, sudah kanan kiri, ya kan? Ini dimasukkan, semua sudah selesai. Nah ini udah selesai mandikannya. Jadi nggak ada satu hal yang ekstrim. Ada yang bilang katanya tadi kan airnya harus itir pelan-pelan. Iya Atau pelan-pelan gini, Bu Ustaz. ada Masa yang dia bilang? kucukin langsung gitu. Ya sama aja kayak kita, maka kata Rasulullah itu kita bermuamalah kepada mayat seperti bermuamalah kepada diri kita. Contoh misalnya ini musim dingin, ya kan? Kayaknya mandi pakai air hangat enak. Iya. Nah kita boleh ini menggunakan air hangat. Oh, gitu ya. Kalau pas waktu dingin kan kayaknya mandi air hangat enak ini. Biasanya kalau musim dingin misalnya. Nah berarti di kata para ulama maka disunahkan karena kita sebagaimana kita hidup. Pakai air hangat itu lebih utama. Oke. Nah, Ustaz, kalau misalnya mayatnya tinggal kakinya aja, Ustaz tuh, ini masih tetap diuduk, Mas? Nah di sini kan kadang-kadang ada eksiden, Iya. ya kan? Ada yang kecelakaan atau yang sakitnya parah. Maka pertama harus dilihat. Ini adalah tergantung kata para ulama itu tergantung kepada ijtihad dalam keadaan tertentu. Kalau seandainya cuma kakinya saja, maka kakinya lah yang dimandikan. Oh. Nah, kadang-kadang ada yang tabrakan nih, ya, yang harus diketahui juga. Kadang-kadang kita memandikan mayat itu ada yang sudah tabrakan, Iya. hancur dan sebagainya. Nah, harus diperhatikan juga, jangan kemudian kita saking takutnya dengan mayat yang hancur, kemudian kita tayamumkan aja lah, enggak. Tapi kemudian kata Allah itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan. Dalam artian kita lihat dulu, karena daging ini ketika disiram dia enggak hancur. Iya, betul. Bukan seperti debu yang kemudian kita siram hancur. Iya. Kadang-kadang kita yang berlebihan juga menilai mayat ini kayaknya udah hancur lebur misalnya, nggak bisa dimandikan, nggak juga. Nah, kecuali misalnya ketika kita mandikan terus keluar darah banyak, nggak berhenti. Nah, maka seperti itu mungkin secara ijtihad kita tayamumkan, Oke. ya kan? Atau kadang-kadang ada penyakit yang luar biasa. Kalau kita pegang Virusnya nyangkut. lonyot dia, apa namanya? Iya, lodrok daging. Udah apakah terbakar dan lain sebagainya bakterinya. Nah, itu tergantung ijtihad ngelihat keadaan waktu itu. Oh, gitu. Husnul khotimah dia senyum gitu. Ngomong-ngomong aja. Setelah selesai kemudian ambil anduk yang kering. Anduk yang kering. Kering dilap. Dibuka terus. Itu Ustaz, kan ada luang-luang dubur itu apa? Ada pakai kapas, Ustaz? Sumpelin itu Sat. Enggak, saya Nggak perhatikan mesti ya? itu nanti. Oh, dia nanti. Ya kan? Oke. Ini sudah Wih, nangkap lah besar gitu Sat. ya makanya anduknya tadi di sini, maka dilapiskan di atasnya, Baru ditarik. Oh gitu. Oh, coba kita praktekin, Oh, kita praktekin. Malu lah aku. Ya kan? Kemudian ditarik, baru ditarik dari Tuh, bawah. tarik. Oke. Oke, kenapa kan? Gitu dia. Oh, gitu, Sat. Ini setelah dilap kering, kemudian barulah dibawa untuk Oke. Sat, itu kan kalau laki yang meninggal Sat, auratnya cuma dari pusat sampai sini dengkul Sat. Kalau perempuan kan dijilbabi loh Sat. enggak juga. Maka dia yang aurat besar dikatakan adalah dari dada sampai Lutut. lutut. Oh gitu, berarti ditutupnya pakai kain jarik. Yang mandikan kalau misalnya lawan jenis, Ustaz, siapa aja, Ustaz, yang boleh? Iya, yang mandikan lawan jenis itu ada berapa? Satu dikatakan istri memandikan suami. Iya. Suami mandikan istri boleh, ya, tapi jangan istri orang. Sama, ya. Istri orang nggak boleh. Boleh. Istri sendiri itu boleh. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, seandainya aku dulu meninggal, maka kamu yang memandikan aku. Dan jika kamu yang duluan, aku yang memandikan kamu, kata Rasulullah. Menunjukkan istri boleh memandikan suami, tidak pada orang tua kepada anak. Oh, itu nggak boleh. Ya, anak gadis misalnya. Anak kita yang mandikan nggak boleh. Kecuali kata para ulama usia anaknya itu masih di bawah 7 tahun. Itu boleh. Nah, jadi kalau udah di atas 7 tahun nggak boleh. Nah, itu yang lawan jenis. Kalau tidak ada, misalnya di daerah itu nggak ada lagi yang mandikan atau tidak ada lagi perempuan kecuali dia, Tapi nggak mungkin. maka dikatakan itu ditayamumkan saja. Nah, Oh ditonton rame-rame gitu Sat. ditonton nggak boleh, maka tadi yang masuk ke gelanggang pemandian itu cuman yang bertugas saja. Pemeran. Mandi mayat masal. Mandi mayat. Oh iya. Kalau Kalau misalnya ini kalau Sat, mayatnya banyak gitu Sat.
Sama juga Misalnya prosesnya. kayak apa perang gitu kan. Kalau Mayatnya boleh duduk kan? Udah siap belum nih? ini udah siap, udah siap. Udah siap gak habis waktunya kok. Iya, tinggal kampanye lagi. Kalau misalnya banyak itu Ustaz. Kalau perang itu tergantung. Mundur lagi. Kalau perangnya jihad di jalan Allah itu, maka dia tidak dimandikan. Oh, perang Syahid Ustaz ya? Iya, itu syahid. Maka dia dikebumikan dengan pakaiannya itu berdarah-darah itu karena jadi saksi. lagi. Itu perkara perang. Tapi dikatakan para ulama, tapi tidak pada perkara taun. Taun itu wabah, ya kan? Yang kena corona tetap saja dimandikan. Oh, Ya kan? itu Ustaz. Iya. Caranya Dimandikan sama, dimandikan pakai sama pakai APD safety gitu. dan sebagainya. Kemudian terbakar, kemudian tenggelam. Ini kan konotasi ini juga kata Rasulullah adalah mati syahid, tapi tidak berlaku syahid ketika seperti perang. Kalau orang perang itu kan tidak disolatkan, tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan bajunya. Oh iya, Ustaz. Nah, Wes, makasih, Ustaz. Ya, nanti habis ini kita Sat, kapan-kapan belajar menghafal nih, Sat. boleh, boleh. janganlah aku lagi, kasihan lah weh. Itu nanti aku Rika. Ini dari Nanti kapan? kita atur waktunya Ustaz. Iya, Weh, iya. selamat. Jadi kainnya nggak pernah lebar. Iya, Ya, kalau- betul. Aku banyak biaya. Ada sekarang Sat. Dan pocong-pocongan aku yang apa. Boleh. Ya, makasih, Ustaz. Yo. Yo.